Good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay, for today. Honey, for today, honey. That's fine. Okay, thank you. Okay, anak-anak. Before we start our lesson, I ask all of you to let this pray. Ibu minta salah dan doa yang gitu. Oke, kali ini bersama. Kali kedua. Thank you for giving us the opportunity to together for Christmas today. This very letter and space today. This is system workers and explain so the way that we very so God and this learning activities today in Jesus name we amen. Okay, thank you Kak Jenny. Oke, thank you anak-anak. Hari ini Ibu akan cek presensi dulu. Hari ini ada yang tidak masuk. Ada siapa? Bisa. Ada ininya alasan dia kenapa tidak masuk anak-anak dan aja berarti hari ini yang tidak masuk ada Krista dan Yesti ya dan Hilda. Oke, now hari ini kita akan mempelajari mengenai materi isu-isu lingkungan. Nah, anak-anak, please pay attention the picture. Kalian bisa lihat gambar ini. Nah, setelah kalian melihat gambar ini, have you ever seen kondisi like the around your environment? Nah, menurut kalian, apakah kalian pernah melihat kondisi pencemaran seperti ini, anak-anak? Nah, ada yang bisa mengasih ide? Ini merupakan jenis pencemaran apa? Yang pertama, Sampah air. jenis pencemaran air. Nah, ini merupakan pencemaran air atau water pollution. Nah, yang kedua ini pencemaran apa? Ada yang bisa kebakaran hutan atau ini merupakan pencemaran udara atau air pollution. Nah, yang ketiga pencemaran apa, anak-anak? Udara juga. Ini merupakan pencemaran tanah atau noise pollution. Kalau yang ini pencemaran suara. Nah, yang dari gambar ini merupakan jenis pencemaran yang ada di lingkungan kita. Oke. Hari ini Ibu langsung akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pencemaran atau tipe-tipe pollution. Hai. Types of environment pollution. Nah, di sini kita akan mempelajari jenis-jenis dari pencemaran lingkungan anak-anak. Nah, learning yang menjadi learning objektif pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama identity types of environment pollution. Kita akan mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran lingkungan. Nah, yang kedua itu yaitu explain karakteristik of air, water, and soil pollution dan noise pollution. Kita akan menjelaskan apa saja karakteristik pencemaran udara, pencemaran air dan tanah, serta pencemaran suara. Nah, yang ketiga, provide examples from daily life. Kita akan mengetahui contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai pencemaran lingkungan ini. Oke, what is environment pollution? Apa itu pencemaran lingkungan? Nah, environment pollution is the contamination of the environment by harmful substances. Nah, pencemaran lingkungan itu adalah masuknya zat berbahaya ke lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan itu merupakan masuknya zat berbahaya yang bisa merusak lingkungan sekitar kita. Contohnya itu, ada yang tahu apa yang kita lakukan yang bisa mengakibatkan pencemaran? Good, Chandani, good membakar sampah. Yang lain? Hendriko, tahu? Selain membakar sampah, tahu lagi yang lain? Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Benar ya anak-anak? Itu merupakan salah satu cara yang kita lakukan supaya cara yang kita lakukan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan itu. Nah, selanjutnya it reduce environment quality and affect living organisms.
Jadi hal ini menurunkan kualitas lingkungan dan mempengaruhi makhluk hidup. Jadi hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi lingkungan dan bisa mempengaruhi makhluk hidup itu sendiri. Oke, selanjutnya ada jenis pencemaran yang pertama, ada water pollution. Jadi water pollution occurs when harmful substance contaminate water source. Jadi pencemaran air ini terjadi ketika zat berbahaya mencemari sumber air. Anak-anak bisa lihat gambar ini. Ini merupakan gambar pencemaran air. Di sini banyak sampah-sampah yang bertebaran yang mengakibatkan air ini sudah tercemar. Nah, selain ini juga anak-anak tahu kasus sekarang mengenai pencemaran air. Ada yang tahu? Pencemaran air yang terjadi di Indonesia di Jakarta ini, ada yang tahu anak-anak? Oke, kalian tahu ikan sapu-sapu yang mencemari sungai di Jakarta? Nah, itu merupakan juga jenis pencemaran air teman-teman, anak-anak yang mengakibatkan pencemaran air. Oke, contohnya itu atau example-nya itu ada household waste, ada industrial waste, ada plastic waste. Jadi contohnya itu contoh pencemaran air itu contohnya itu adalah dari limbah rumah tangga, dari limbah industri dan dari sampah plastik itu sendiri. Next, setelah pencemaran air ada air pollution atau pencemaran udara. Nah, air pollution occurs when harmful gas, smoke, or particle enter the atmosphere. Jadi pencemaran udara ini terjadi ketika gas atau asap atau partikel berbahaya itu masuk ke dalam atmosfer. Example-nya itu, contohnya itu ada vehicle exhaust, factory smoke, during barebacks. Contohnya itu asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran sampah. Nah, di sini siapa yang sering bakar sampah sembarangan? Ada? Tidak ada. Bagus ya. Nah, kalau kalian tidak membakar sampah, maka tidak akan terjadi pencemaran udara. Karena kalau kita membakar sampah akan terjadi asap yang banyak dan mengakibatkan pencemaran udara. Nah, setelah air pollution atau pencemaran udara, ada pencemaran tanah, yaitu soil pollution occurs when harmful material accumulate in the soil. Nah, pencemaran tanah itu terjadi ketika bahan berbahaya menumpuk di tanah. Example-nya itu, contohnya itu pada plastic waste, pestisida, industrial waste. Nah, contohnya itu bisa kita lihat anak-anak, ini merupakan gambar pencemaran tanah. Ini merupakan lahan yang dibakar secara sengaja oleh masyarakat sehingga terjadilah pencemaran tanah. Nah, di sini terjadilah pencemaran tanah akibat ulah manusia itu. Contohnya itu ada sampah plastik, ada pestisida atau limbah industri. Nah, di sini ada yang ayahnya petani nggak? Ada Kak? Oke, rata-rata ya semua ayah yang petani. Nah, kalau kalian misalnya kalau kalian melihat ayah kalian bertani di ladang menggunakan, ada nggak yang menggunakan pestisida? Ada. Nah, itu merupakan anak-anak salah satu pencemaran tanah karena kan kalau menggunakan pupuk pestisida itu mengakibatkan tanah itu menjadi tercemar dan bisa tanah itu bisa terjadi kekeringan seperti itu. Selanjutnya ada pencemaran suara. Nah, noise pollution ini occurs when unwanted of excess so disrupt human activities and the environment. Jadi pencemaran suara ini terjadi ketika bunyi atau suara yang berlebihan mengganggu aktivitas manusia dan lingkungan. Di sini siapa yang setiap hari terganggu karena suara-suara orang yang bising? Ada? Hendriko. Hendriko dengar di mana Hendriko? Di jalan, misalnya kalau kita naik TJ atau naik kendaraan umum atau masjid Jakarta itu merupakan jenis pencemaran suara yang mengakibatkan kita menjadi terganggu karena pencemaran suara tersebut. Nah, example-nya itu ada vehicle horse, ada traffic noise, ada concussion activity, dan ada loud music. Ada klakson kendaraan seperti yang tadi dibilang, klakson kendaraan yang ada di jalan raya itu merupakan karena macet kan, terjadilah pencemaran suara. Nah, ada kebisingan lalu lintas, ada kegiatan konstruksi dan ada musik yang terlalu keras. Nah, sekarang kita akan mempelajari lagi karakteristik dari pencemaran tersebut. Nah, karakteristik of water pollution. Nah, yang pertama ada karakteristiknya itu dari karakteristik pencemaran air. Yang pertama ada water becomes cloudy or dirty. Jadi air akan menjadi keruh atau kotor. Anak-anak pernah lihat pencemaran air
yang mengakibatkan air itu menjadi keruh atau kotor dan bau? Nah, ibu tadi ibu pas mau ke sini, ibu menemukan pencemaran air yang ada di komputer ini, dan ibu melihatnya sangat keruh dan bau anak-anak. Oke, yang kedua itu ada water may have unpleasant smell. Jadi air itu dapat berbau tidak sedap. Yang ketiga itu water change color because of pollution. Jadi air itu bisa berubah warna karena adanya pencemaran. Nah, yang selanjutnya itu harmful substance are present in water. Jadi terdapat juga zat berbahaya di dalam air tersebut. Nah, selanjutnya ada karakteristik of air pollution. Selanjutnya itu ada karakteristik dan pencemaran udara. Pertama itu ada air contains loose and harmful gas. Jadi udara itu dapat mengandung asap, debu dan gas yang berbahaya. Yang kedua itu ada di air becomes dirty and unhealthy. Jadi udara menjadi kotor dan tidak sehat. Yang ketiga itu ada visibility manager with new head. Jadi jarak pandang dapat berkurang karena kabut asap. Sampai sini mengerti anak-anak? Ada yang bertanya? Oke, lanjut. How can we contribute pollution? Bagaimana cara kita membantu mengurangi pencemaran ini? Oke, great. Good ya, dan aku bagus sekali. Jadi tentang pencemaran itu yang pertama itu bisa kita lakukan dari diri kita sendiri dulu. Contohnya yang pertama tadi, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu yang pertama coba kita bisa mengurangi penggunaan plastik kita menggunakan itu mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya itu ada titik of soil pollution, yaitu karakteristik dari pencemaran tanah. Apa sih karakteristik pencemaran tanah ini? Nah, yang pertama itu ada soil contains waste maupun material. Nah, tanah ini mengandung sampah dan bahan berbahaya. Nah, yang kedua itu soil fertility disorder. Jadi kesuburan tanah juga dapat menurunkan yang saya bilang tadi, karena petani menggunakan pupuk pestisida sehingga tanah itu bisa tercemar. Nah, yang selanjutnya itu ada plant growth is disturbed dan pertumbuhan tanaman itu terganggu akibat petani tadi menggunakan pupuk pestisida yang berlebihan. Nah, selanjutnya ada soil quality score. Jadi, dan kualitas tanah juga menjadi buruk. Next, karakteristik of noise pollution, yaitu karakteristik dari pencemaran suara. Yang pertama itu adalah sound is too loud. Nah, suara terlalu keras. Di sini ada yang kalau ngomong, suara yang kencang anak-anak. Ada. Kalau Geren, ngomongnya gimana Geren? Oke, bagus ya. Nah, yang kedua itu ada distributed home activities. Ada kebisingan mengganggu aktivitas manusia, dan yang ketiga itu ada noise cause discomfort. Ada kebisingan yang menyebabkan ketidaknyamanan, dan ada yang keempat itu adalah reduce contraction. Ada kebisingan mengurangi konsentrasi. Pas kalian juga mengalami semua anak-anak supaya bising mengurangi konsentrasi kalian di sana. Kalau kalian ingin mengikuti ujian akhir semester kan. Nah, ada teman-teman di samping di sebelah kelas ini lupa ada yang bisik. Sementara kalian ingin mengikuti ujian. Di situ kalau kalian dengar bisik, kenapa kalian tidak fokus di ujian? Tidak. Tentunya kalau secara kalian apa? Oke, sampai sini ada yang bertanya. Oke, kita bertanya. Transportation. Nah, di sini apakah membahas sampah masuk pencemaran udara? Oke, thank you Esther. Pertanyaan yang bagus. Apakah pencemaran membuang sampah merupakan pencemaran udara? Yes. Kalau kita membuang sampah termasuk pencemaran udara, karena pencemaran udara itu tadi seperti yang aku bilang karena asap. Jadi kalau kita membuang sampah, misalnya membuang sampah dan dibakar akan membuat dan dibakar dan itulah atau sehingga itu namanya dari pencemaran. Oke,
Okay. Any question? No. Okay. Okay, now today kita akan melakukan diskusi anak-anak. Okay, this form group according to my instruction. Okay, you minta kalian bentuk dua kelompok. Bisa? Okay, I will distribute to worksheet to S group. Ibu akan membagikan lembar KPD kepada kalian. Nah, ini kelompok satu ya kan? Dan ini kelompok dua. Oke, please read the instruction dari LKPD itu kalau kita baca di buku. Nah, you succeed to observe the school environment and identifying example of environmental solution. Jadi, tugas kalian adalah mengamati lingkungan ini yang ada di gambar itu dan mengidentifikasi contoh pencemaran lingkungannya. Jadi, kalian amati dulu gambar itu termasuk ke pencemaran lingkungan apa, begitu. Oke? Hasil diskusi akan didiskusikan di depan kelas melalui presentasi. Ngerti anak-anak? Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Kalau kalian ini untuk kompleks dalam aktiviti kalian punya 5 menit untuk mengerjakan diskusi kelompok tersebut. Anak-anak. Oke, kita saja. Oke. Finish. Okay. Group one finish. Finish. Finish.
Finish. Okay, now each group will present the result of its discussion. Jadi kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ini di depan kelas. Dimulai dari kelompok berapa? 5. Oke, kelompok tuh. Silakan. Dari kelompok 2, terdiri dari saya, Niko, Esther, dan Kevin. Yang pertama itu di sini ada review to describe, itu jawabannya order. Yang kedua itu ada face action on the road, itu jawabnya F. Terus yang three, we are you find on your way, itu jawabannya Roy. Terus yang selanjutnya not has part of the way, itu jawabannya F. Terus yang nomor 5 itu jawabannya water. Terus yang terakhir itu ada platform filling agent, itu jawabannya air. Terus yang terakhir itu group assurance, water pollution, there is time in a review, evaluation from culture, celebration, credit dash all only, noise pollution, loss and defense. Group pollution itu ada one question and pollution, celebration, and for each most pollution. Okay, thank you. You have some questions. Okay, next, group 2, group 1. Kita presentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Yang nomor 1 itu jawabannya wajar, yang nomor 2 air, yang nomor 3 soil, yang nomor 4 noise, yang nomor 5 water, nomor 6 air. Berikut yang grup Serense, ya sampah plastik di sungai, asap kendaraan, tumpukan sampah di taman, dan suara klakson yang bising. Excellent, Biran. Thank you. Thank you for our presentation. Okay, now before we end the lesson, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, let's conclude what we have learned. Apakah ada yang ingin bukan materi pada pagi hari ini, pada siang hari ini? Oke, Arna, silakan. Question, what environmental pollution concept or air, water, soil, and noise population. Each type of pollution has different characteristics, and pollution can harm the environment and give it organism. Oke, thank you, Rana. Bu, kita berikan tepuk tangan untuk materi pada hari ini. Oke, now Ibu akan juga diminta materi kita pada hari ini. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Oke. Nah, what environment pollution consists of air, water, soil, and noise pollution. Jadi seperti yang dibilang tadi di awal, jenis pencemaran lingkungan ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, suara. Yang kedua, each type of pollution has different characteristics. Nah, setiap jenis pencemaran itu memiliki karakteristik yang berbeda. Yang selanjutnya itu pollution can harm the environment and living organisms. Jadi pencemaran itu dapat merusak lingkungan dan makhluk hidup. Nah, yang terakhir, we must protect the environment by reducing pollution. Jadi kita harus menjaga lingkungan dengan mengurangi pencemaran. Jadi hari ini kita belajar pencemaran lingkungan, dan kita harus bagaimana kita belajar untuk mengurangi pencemaran supaya tidak terjadi pencemaran tersebut dan pencemaran udara, pencemaran suara. Jadi kita bisa menggunakan dari diri kita sendiri. Nah, sebagai itu kita adalah lingkungan untuknya tidak membuat dengan sembarang. Oke, and you understand? Yes, ma'am. Thank you. Okay, thank you for participation today. Terima kasih untuk partisipasi kalian pada hari ini dalam mengikuti pembelajaran kita. Ini good job. Jadi kalian hari ini belajarnya hebat, semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini anak-anak. Itu paling kita.
Oke, sekian dari sekian materi kita kali ini. Nah, lupa kita berulang lagi dan kita akan belajar mengenai dampak dari pencemaran tersebut. Oke? Oke, nah, jadi minta kalian memimpin kita dalam siapa? Oke, nah, teman-teman sebelum kita pulang, mereka terima kasih sudah Yesus sudah di mana pas kemudian kalau mau kegiatan ini selanjutnya itu kan Amin. Thank you, Rana. Okay. See you next. See you next. Yeah. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day, Rana. All right, ma'am. Thank you. Pakai data,
I like that. Yes, sir. How about you? Five. I hope all of you are ready to join the race. Before we start our session today, I would like to check the attention first. I see there anyone who is absolutely currently yang tidak ada. We start from yes. Saya kemarin pakai dari ini maksudnya STC Yuda Noprosur. kita apa? Nggak bisa jalan. Nggak bisa Nggak jalan. bisa bangun. Pak. Latihan kan. Nanti ada strategi kan yang disebut ya. Yes, sir. Oke, ini Pak kita dari kalian satu mungkin doa. Saya bersedia. Mungkin dalam doa. Terima kasih. Materi kita hari ini adalah executory system disorder, the safety of the executory system atau dari objektif number one list example of type disorder or the safety
Number two, explain the cause of eye disorder or disease. Essentially, identity frequent measure for this disorder or this. Oke. Sebelum masuk ke materi kita, Bapak bertanya di gambar ini, kalian tahu ini apa? Ginjal. 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 Di Ginjal kenapa? Kalau di itu ginjal kenapa? Penyakitnya apa? Kan ginjal itu kan di apa namanya? Itu alat reproduksinya. Itu semua. Sakit ginjal. Kalau misalnya kayak ini, kan prestasi kalian tinggi nih ya kan? Amin. Kalau misalnya kalian belum puas itu apa sih kan? Kalau belum puas dari nilai kalian tinggi gitu, kan ada sukses dan ada Tidak sukses. gagal kaya. Ini yang gambar tekad ini gagal ginjal. Oh, iya. Oke, ini ada video kalian simak baik-baik. Considerò hari ini serta memorialis dan dialisis linear dan dialisis membantu membersihkan darah seperti disinfeksi dengan menyaring limbah dan membuang kelebihan cairan dan elektrolit. Jadi, trik memori yang kami gunakan setiap kali Anda melihat kata diam untuk dialisis, agar saja diam seperti sarung. Dialisis membantu membersihkan darah. Sekarang, kita memiliki dua jenis hemodialisis dan dialisis peritoneal. Jadi, untuk hemodialisis, sulit dipasang di lengan, kita juga memberikan insulin reguler tersebut ke dalam sel, keluar dari aliran darah ke dalam sel. Sekarang, kita akan membahasnya lebih detail dalam kuliah gagal ginjal kita, tetapi saya ingin memberikan konten yang paling teruji di sini untuk memperkuatnya. Oke, sekarang, sejauh penilaian prioritas seluruh dialisis, termasuk penilaian cairan dan fistula. Jadi, tulisan ini untuk menilai status cairan, kita selalu menimbang berat badan dan membandingkan berat badan saham ini dan seluruhnya. Jadi, kita harus memeriksa rekam medis untuk membandingkan berat badan saham ini, berat pasien dan disuruh memeriksa Kira-kira kalian pernah mendengar penyakit ginjal? Atau dari saudara kalian yang pernah terkena penyakit ginjal? Kira-kira yang terkena penyakit ginjal kira-kira Saya sampai ginjal. kenapa itu? Ya sebelumnya sebelum terkena penyakit ginjal itu dia minum apa atau makan apa? Dia sering minuman manis sih, kemasan gitu. Jadi dia jangan cuci darah tercuci. Iya benar sekali ya. Karena penyakit ginjal ini terutama dari minuman manis seperti apa ya, Golda itu termasuk kayak minuman manis, terus alih-alih kan, Iya. minum kan, itu termasuk minum-minum kadar yang tinggi dengan gula. Terus kira-kira kalau udah penyakit ginjal
apakah wajib kita kayak cuci darah gitu? Kenapa gitu? Ada yang tahu? Waktu dijelasin ya. Karena kita wajib untuk kayak apa ya? Kayak mengontrol keseimbangan tubuh kita. Jadi kayak kalau kita tidak tidak setiap atau 1 tahun sekali itu atau sebulan sekali itu kayak apa dalam dunia kita itu kayak udah apa namanya, udah rusak kan. Jadi uh, peredaran dari ginjal kita untuk apa namanya penyaring tablet itu jadi kurang. Jadi makanya kita setiap hari kita harus uh, apa namanya cuci darah gitu biar kayak uh, sistem medis kita itu kayak berubah gitu. Jadi kayak ada bantuan lah, misalnya jika kita menurut itu bisa dibantu dari pinggir dari itu. Karena pinggir dari kita itu kenai number one, my organ, the stories to filter sendiri ada tripofis, metabolic, phosphate, fluid, metabolism. Yang fourth, metabolism, fluid, balance, and liver. Ini akan menjelaskan ya. Ah, ginjal itu kan termasuk sistem ekskresi yang paling berperan penting di tubuh kita gitu. Jadi misalnya ginjal kita itu kayak tidak berfungsi gitu kan. Jadi kayak ada bermasalah di ginjal kita itu. Jadi sistem ekskresi yang ada di ginjal kita kayak dia kan ginjal kan kayak menghasilkan apa minyak darah, terus kayak dia yang menghasilkan dari cita-cita apa namanya zat-zat metabolisme yang ada di tubuh kita yang menjadikan lebih. Nah, jadi kayak misalnya kalau iya kita itu kayak berusaha. Jadi setiap setiap cerita itu jadi terganggu gitu. Jadi kayak kurang apa namanya kurang kerja maksimal lah gitu. Ginjal kan paling banyak ini juga selain otak ataupun hati gitu. Nah, uh, ginjal tadi kan itu kan memiliki banyak peran ya kalau di ginjal kan. Di ginjal misalnya ada untuk lomba darah, terus ada yang saat metabolisme kita gitu. Itu yang apa yang menghasilkan kita. Jadi ginjal ini salah satu dari versi yang paling apa namanya bekerja keras juga gitu. Karena dia dari lama gitu dari kita minum kan saja minum ya saya contoh kami minum terus kalau kita setiap hari terus minum dan kita itu apa ya kayak merasa ada yang ganggu gitu kan kan biaya kan banyak sekali mengandung gula jadi kalau kalian misalnya kurang minum air terus kurang olahraga terus kurang istirahat jadi kita itu jadi terganggu gitu jadi kayak sistem deteksi yang ada di tubuh kita tuh jadi melambat tidak bekerja maksimal terus ada caution of Kingston yang baru kami ini dari out baca yaitu ada under dari jadi ada mineral evaluasi itu tadi kan kalian sudah mendengar sudah melihat itu video yang bapak kirim tadi kan jadi kira-kira yang mempengaruhi gangguan ginjal kita itu apa sih? Jadi kan misalnya berolahraga, terus apa lagi gitu? Dia minumnya yang manis, terus kayak jangan kurang gitu. Sini
kalian yang kurang tidur siapa sih? Kayaknya Pak. Saya Pak. Kalian begadang itu kenapa? Jadi tidur Pak. Tidur. Tidur, tidak kok. Ya tugas yakin. Ya. Selain unit tugas, ada lagi nggak kira-kira? Main game sir. Kira-kira Playing game Free Fire. dia main game apa? Free Ada yang tahu? Fire and Mobile Legend. Mungkin mungkin kurangnya ya. Main game terus kita lihat kalau ngerjain tugas itu apa namanya, kan ada waktu banyak gitu kan kita pulang kan jam 3 gitu kan masih ada sekitar berapa jam lah kalau mau tidur katanya ada yang tidur jam berapa yang paling awal lah jam 9. Nah kan di jam 9 dan 3 kan masih ada banyak waktu gitu. Nah jadi kayak kita maksimalin di situ lah waktu untuk ngerjain tugas. Jadi jangan kayak banyak alasan gitu kalau mau begadang. Jadi nanti pas masuk di kelas itu kita kayak random tuh jadi kurang semangat gitu. Ada ngantuk kan, jadi kurang semangat. Terus ini tadi prevention of child ini tadi ya kalian kurang minum, kurang tidur, terus kurang olahraga. Jadi kayak habitat kita itu menjadi terganggu ya tadi yang saya bilang. Nah, di sini ada evaluasi. Evaluation of the case. Case group case development. Concept by bacteria, infection, or immune system. Nah, yang paling penting kan kayak apa ya? Suatu penyakit dari ginjal gitu kan. Nah, apa ya? Nah, kan ginjal kan sebelumnya kan sehat-sehat aja gitu kan. Jadi kalau misalnya apa ya? Misalnya kalian kan begadang tadi. Nah, jadi kayak gangguan ginjal itu ah, menjadi terganggu jadi dari minuman manis terus itu. Kira-kira kalian tahu nggak sih penyakit ginjal itu apa? Ginjal, ginjal. Terus apa lagi? Kanker ginjal. Terus, apa lagi? Kira-kira penyakit yang kalian sebutkan tadi itu bahaya banget nggak sih? Saya mau nanya, Iya ya. apakah gangguan ginjal itu bisa hilang? Maka ginjal Saya penting kan, Pak. Sekarang kan sudah banyak sekali ya sekarang kalau tentang pemilihan. kalau itu bisa ya karena kayak kita kayak kita bisa mengurangi dari minuman lain kan. Terus kita kayak olahraga terus jadi kita kalau di batu ginjal itu bisa kayak terus kita juga sering-sering juga apa namanya minum air gitu terus kayak orang sama dokter gitu tanya-tanya misalnya kondisi batu ginjal saya itu udah sampai mana dia bisa hilang dengan olahraga jangan lupa juga terus seimbang nggak begadang gitu. Ini penyakit dari batu ginjal itu ada diabetes juga, ada juga gagal ginjal tadi, terus ada hypertension, ada long dan terus treatmentnya ini ada hemodialysis and cash revolution.
Oke. Tadi kan kalian sudah mendengarkan materi dari Bapak. Nah, di sini kan Bapak ada, jadi Bapak kita dibuat dua kelompok aja ya. Kalau ada yang bertanya, nanti dari kalian. Ini, 2 menit lagi ya. Sudah, sudah. Oke. Silakan lanjutkan dengan status. Pak, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami terdiri dari saya sendiri, Alessandro, Fanny, Ratna, dan Chandani. Yang pertama, kegiatan yang pertama, berikan gambar dengan jenis penyakit ginjal berikut. Yang pertama, jenis penyakit batu ginjal. Yang kedua, jenis penyakit nefritis. Yang ketiga, gagal ginjal. Terus kegiatan yang kedua diskusi kelompok. Yang pertama, jenis gangguan atau penyakit batu ginjal, penyebabnya kurang minum air, cara pencegahan minum air putih yang cukup. Terus yang kedua, nefritis,
penyebabnya infeksi bakteri, cara pencegahan menjaga kebersihan, yang berikut gagal ginjal, penyebabnya kerusakan ginjal karena penyakit, cara pencegahan menjaga pola hidup. Kegiatan ketiga analisis kasus. Menurut kelompokmu, gangguan ginjal apa yang mungkin dialami Budi? Jawabannya batu ginjal. Yang nomor dua, apa penyebab terjadinya gangguan tersebut? Jawabannya jarang minum air. Yang nomor tiga, bagaimana cara mencegah gangguan ginjal tersebut? Jawabannya minum air putih. Yang keempat, yang terakhir, mengapa menjaga kesehatan ginjal sangat penting bagi tubuh? Jawabannya pada ginjal menyaring darah. Dan Kami dari kelompok 2 ada Eket, Yayan, Elva. Ya, dari saya. Yang pertama itu tetap gambar dengan jenis penyakit ginjal berikut, terutama batu ginjal, kemudian yang kedua ada diabetes, dan yang ketiga itu gagal ginjal. Ada jenis gangguan atau penyakit dan juga penyebab tertentu dan cara pencegahannya. Yang pertama itu batu ginjal, penyebabnya itu konsumsi makanan. Iya, cara pencegahannya minum air. Dan yang terakhir itu gagal ginjal, penyebabnya kerusakan ginjal atau kronis. Cara pencegahannya menjaga pola makan yang sehat. Terima kasih, beliau. Ya, tadi kan sudah begitu kelompok sudah jelas juga. Nah, jadi dari itu siapa yang mau mengumpulkan materi kita hari ini? Ada? Ya, Ini adalah dari itu harus menjaga kesehatan, apalagi sehat, karena kalau dari menjaga kesehatan kita, maka tubuh kita dapat diserang penyakit salah satu apa gitu. Itu adalah salah satu yang penting dalam tubuh manusia, sehingga jika ginjal itu sehat, maka kita tidak akan sakit seperti gagal ginjal. Itu kita harus memiliki yang lebih sesuai takarannya dan mengurangi minuman yang manis-manis. Terima kasih, Pak. terima kasih ya. Nah, oke, kita kesimpulan tadi, jadi kita harus kayak menjaga kita itu tidak di bawah kita olahraga, terus yang harus boleh sih tapi dikontrol gitu, jangan sampai berlebihan, terus istirahat yang cukup. Oke, mungkin materi kita sampai sini aja. Untuk materi selanjutnya kita dulu ya. Sebelum materi kita, sebelum kita ke ini, sama dari untuk ya silakan kan. Oke, kita berdoa. Thank you, Lord. We have been today. You bless us in your name. We pray. Amen. Kasih Pak Ibu. Pak, thank you, share. See you next time. Cuma mulai lagi. Udah.
Coba. How are you today? I'm good, sir. Enrico, how are you today? Oh, that's good. Gimana? How is not in today? Siapa hari ini kasih? Silja, Rita, and his sister. Okay, thank you, Mani. Before starting our listen on person, please let us in prayer. Mungkin satu orang bisa bimbing kita dalam sebelum memulai menjadi kita hari ini. Okay. Saya bisa aja Pak. Silakan, Bapak banyak yang di Let's pray together. Lord Jesus, thank you for today. Thank you for blessing us. Now we want to study. We hope to be blessed. Amin. Oke, thank you, Enrico. Oke, anak-anak, sudah tahu nggak kita akan belajar apa hari ini? Extension of respiratory. Ya, boleh dilihat. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi organ respirasi. Boleh dilihat, anak-anak. Di sini gambar apa, anak-anak? Orang berlari, jogging. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang Bapak buat. Why does our breathing rate increase after running? Mengapa frekuensi napas meningkat setelah berlari? Ada yang bisa jawab? Mengapa seumpama nih, panik, berlari? Kenapa napas frekuensi napasnya bisa berlari? Bisa meningkat setelah berlari? Karena tidak bergerak cepat. Ya, baik sekali penjelasan. Di mana saat kita berlari, anak-anak, organ di dalam tubuh, organ respirasi di dalam tubuh kita ini, mereka saling bekerja, anak-anak, sehingga ketika kita berlari, kita kayak seumpama nih, kita berlari, kita pasti terengah-engah, kayak kecapean gitu. Itu salah satu contoh di mana setiap organ yang ada di respirasi kita ini, mereka saling bekerja sama untuk mengatur frekuensi pernapasan kita. Okay, next. What is respiration? Apa itu respirasi? Respiration is the process of taking in oxygen O2 and releasing carbon dioxide. Continuous still essential for life. Di mana respirasi ini adalah suatu proses mengambil oksigen di mana mengeluarkan oksigen kita di siklus terus menerus yang berlangsung
dan penting, sangat penting bagi kehidupan manusia. Di sini ada human respiration system, di mana di sini sistem respirasi dari awalnya kita ada nose atau hidung, mulai dari hidung kita, terus selanjutnya tarik di tenggorokan, selanjutnya itu laring, kemudian masuk ke trakea atau berlanjut ke paru-paru. Oke, next, nose and pharynx atau hidung dan pharynx. Nose atau hidung, di mana filters air using air and mucus menyaring udara dari rambut dan lendir. Di mana di dalam, bisa dilihat di gambar ini terdapat air apa, rambut dan halus. Kemudian ada lendir juga di sini, bisa dilihat bahwa di sini di dalam hidung ini ternyata terdapat ya apa, penyaring seperti rambut dan lendir. Kemudian warm air to body temperature, di mana hidung ini juga membantu menghangatkan udara sesuai suhu manusia. Lalu selanjutnya ada moistures air to protect the lung, di mana hidung ini juga berfungsi untuk melembabkan udara untuk melindungi paru-paru. Selanjutnya ada pharynx atau pharynx sebagai way connecting the nose and mouth to larynx, direct air and put the correct destination, di mana pharynx ini berfungsi sebagai saluran penghubung rongga, yang di mana penghubung rongga hidung dan mulut menuju laring, di mana setelah dari hidung, kemudian udara itu masuk melalui laring kita di sini di tenggorokan, itu menghantarkan udara dan makanan ke tujuan yang tepat. Oke, selanjutnya di sini ada laring dan trachea, di mana laring dan trachea ini adalah laring atau laring contains in the vocal cord for sound production and regulates air flow into the trachea. The epiglottis prevent for food from entering, di mana ternyata anak-anak di laring atau laring ini terdapat apa ya? Di mana ini mengandung pita suara yang menghasilkan bunyi dan mengatur aliran udara epiglottis menjadi makanan masuk. Selanjutnya trachea. Trachea airway leading to the lung by simple circulate during the that keep open daring, di mana trachea ini sebagai saluran utama menuju paru-paru, disokong dengan cincin rawan berbentuk cagar tetap terbuka saat bisa dilihat di sini, ini seperti cincin-cincin kan, bisa dilihat. Itu ada. Itu yang di lubang dekat leher itu apa? Yang mana? Yang ada lubang di dekat leher. Oh, itu adalah epiglottis. Ini kan? Ini adalah epiglottis. Kalian mungkin pernah melihat orang yang sering merokok, mereka terkena kanker. Ini kan serupa kan? Iya, kita lagi ya. Ya, yang di gambar itu salah satu contoh penyakitnya yang terdapat pada sistem respirasi ini. Kalau seumpama nih seorang terkena kanker dan itu udah parah banget, itu mereka ngomong harus ditutup kan ininya. Nah, inilah yang kan sudah dijelaskan di sini tadi bahwa laring ini mengandung pita suara. Jadi jika laring kita ini kayak ada lubangnya di sini, itu sangat mempengaruhi suara manusia ya. Jadi mungkin ada kayak pernah lihat saat ininya ini kan, nah itulah yang menyebabkan pita suara seorang bisa menjadi berbeda gitu. Bisa diterima gitu jawaban? Oke. Next, bronchioles and alveoli, di mana di sini ada bronchus, bronchioles dan alveolus.
di mana pertama ada bronchus atau bronchus, di mana two layer tubes carrying air into each line breathing from the trachea, di mana di bronchus ini terdapat dua saluran besar menyalurkan udara ke setiap paru-paru bercabang dari trachea. Ini bisa dilihat teman-teman, cabangnya ini adalah bronchis atau bronchus. Selanjutnya ada bronchioles atau bronchiolus, small branches that distribute air throughout the lungs to the alveoli. Cabang lebih kecil, di mana bronchiolus ini adalah suatu cabang yang lebih kecil yang menyalurkan udara ke seluruh bagian paru-paru menuju alveolus. Selanjutnya ada alveoli atau alveolus, site of gas exchange O2 enters the blood and CO2 leaves through thin walls surrounded by capillaries, di mana alveoli ini adalah suatu tempat pertukaran gas O2 masuk ke dalam darah, CO2 keluar melalui dinding tipis yang dikelilingi kapiler. Selanjutnya, breathing works, mekanisme pernapasan. Inhalation atau inspirasi, diaphragma contracts, chest expand and enters. Coba kalian boleh ikutin Bapak menarik nafas, pasti ngembangkan dadanya. Itu yang disebut dengan inspirasi. Saat diafragma kita berkontraksi, rongga di dada kita ini naik, lalu kemudian udara masuk. Lalu di sini ada exhalation atau inspirasi, di mana diafragma relaksasi dan rongga dada mengecil, kemudian udaranya keluar. Coba kalian tarik nafas dulu tadi, tarik nafas, lalu keluarkan. Nah, inilah disebut dengan ekspirasi, di mana diafragma kita berelaksasi atau mengecil, kemudian rongga dan dada kita mengecil, kemudian udara dikeluarkan melalui hidung. Oke, next. Oke, di sini Bapak akan membagikan LKPD. Tapi LKPD ini sebagai homework for you. Artinya di sini sebagai ini Bapak bagi dua kelompok saja. Okay, we can really all listening today is almost over. All someone please provide a summary of today lesson. Mungkin di sini pembelajaran kita hari ini sudah selesai anak-anak. Coba satu orang mungkin bisa memberikan kesimpulan pada teman-teman sekalian. Mungkin ada yang belum mengerti, mungkin salah satu boleh disimpulkan apa yang didapat, pelajaran apa yang didapat pada hari ini. Mungkin satu orang boleh. Saya Pak. Kesimpulan di rumah sudah terlihat bahwa gas dan infrastruktur O2 and expert atau jauh dari O2. It's organ yang bisa dia buat dia laboratorium order by gas di oksigen. Those who can be better in the life. Oke, itu untuk kesimpulannya. Jadi di sini Bapak akan kembali pertanyaan apa yang kita lihat bersama dari pertanyaan ini, di mana untuk sistem respirasi ini organ-organnya itu ada hidung, kemudian ada paren, trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian ada alveolus. Lalu selanjutnya udara atau O2 masuk ke darah, kemudian CO2 atau karbon dioksida itu keluar melalui alveolus. Lalu tadi kita juga telah melakukan inspirasi dan ekspirasi, menarik nafas dan mengeluarkan udara. Oke,
thank you for attention. Before passing pollution to one person, please let's in fire. Mungkin satu orang boleh mimpi kita dalam doa untuk pertemuan hari ini. Oke, boleh. Teman-teman sebelum baca kita, mari kita the Lord thank you for your listening to us today. As we finish the lesson, we pray that they know that will be us for our question. Forgive us for your mistake and protest us on you we hope. Amen. Thank you. Sekian anak-anak dari pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini terkait sistem respirasi ini tadi boleh kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita dan kita melakukan setiap hal atau apa untuk mencegah setiap penyakit yang akan kita alami dari setiap pembangunan respirasi ini. Jadi sekian dari Bapak, thank you.